pertama dulu ya, terkait dengan aplikasinya. Oke. Sudah nampak di layar belum ya? Sudah? Halo? Belum. Bisa dilihat di layar? Sudah kali. Belum. Sudah kali. Belum? Sudah? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Slide pertama dibuka aja di situ. Saya hanya mau ngambil intisarinya ya. Dulu kan sudah saya berikan pengantarnya, rangkaian seri ya. Ini aplikasi untuk rangkaian seri ya. Ada kumparan ya, L, ada tahanan R, dan ada kapasitor itu C ya. Jadi ini LRC seri ya. Mau dibolak-balik komponennya di depan R ya boleh, L di paling belakang juga boleh. Nanti persamaannya tidak akan berubah. Dapatnya apa sih Pak? Dulu pernah saya berikan cara menyusunnya ya. Nanti silakan dibuka kembali saja. Saya tidak ngajari dari nol lagi karena sudah saya ajari, dan sekarang tinggal aplikasi aja terkait dengan cara menyelesaikannya dengan transformasi Laplace gitu aja ya. Apa persamaannya? Sekali lagi ya, walaupun dibolak-balik posisinya pasti menghasilkan D pangkat 2 Q dt pangkat 2 plus R per L dq per dt plus Q per CL min E per L sama dengan 0. Ini berlaku kalau rangkaiannya seri ya. Tapi kalau nanti kombinasi seri paralel beda lagi. Itu disusun awal lagi ya. Jadi kalau ini ya nggak akan berubah. Pasti ya begini persamaan yang nggak berubah. Kemudian yang perlu diketahui lagi, kalau sudah menyusun begini ini ya, cek dulu ketika awal T0 ya, ada nggak harga yang diketahui. Dan itu mesti diketahui ya, harus ya. Kalau nggak bisa diselesaikan soalnya. Contoh misalnya begini, muatan ya. Muatan itu kalau diukur pakai kilometer ya, mestinya ada, bukan nol ya, harusnya ada. Tapi seandainya tidak ada, kita berhak memberikan asumsi atau anggapan itu nol, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya alat kilometer, ada baiknya diukur dulu berapa kolom ya. Nah, bicara muatan ini, kalau kita bicara berikutnya arus itu kan di per dt. Berapapun muatannya, apabila diturunkan pasti nol. Ya kan? Angka berapapun diturunkan pasti nol kan? Mau 1000, mau 0, mau 1 juta ya sama nol juga kalau diturunkan. Atau I dq per dt atau I aks ya, itu akan selalu nol, pasti deh. Walaupun Q-nya mau diberi 1000, mau 2000, ya, tetap menghasilkan Q aksen selalu nol. Nah ini penting ini ya untuk diketahui ya. Karena apa? Nanti dalam menggunakan Laplace ini harus diisi soalnya Q0-nya berapa, Q aksennya berapa diisi. Nah, saya tunjukkan dulu ya. Untuk melakukan penyelesaian dengan Laplace, silahkan diurutkan satu demi satu, bertahap, nggak usah buru-buru ya, bertahap aja. Nah, sekarang kita lihat dulu. Dari depan dulu ya, Laplace D pangkat 2 Q dt pangkat 2 sendiri. Laplace L per L dq per dt sendiri ditambah Laplace Q per CL min Laplace E per L. Ya, oke ya, oke. Yang perlu diketahui bahwa L diketahui, R diketahui, C diketahui kan? Ya, jadi sekali lagi L diketahui 1, R-nya 2, C-nya 0,5. Sehingga kalau ada R dan L boleh keluar ini. Nah, langsung 2/1 kan? Yang CL, nah ini CL keluar juga ini. 0,5C dan L-nya 1 kan dikeluarkan enggak apa. Jadi kalau kita mentransformasikan Laplace, itu angka-angka sebaiknya dikeluarkan biar tidak mengganggu proses penurunannya ya. Kemudian yang sebelah kanan, ini E per L boleh dipindahkan ke kanan ya, dari Laplace E per L karena E-nya 220 dan L-nya 1 kan. Jadi angka ya. Angka dilapaskan pasti per S saja kan. Nah, kemudian bagaimana mengisinya? Dulu kita punya Y per X ya, di pangkat 2, Y per dx pangkat 2. Sekarang tidak berlaku lagi yang itu. Karena tidak ada konsisten lagi dengan yang kita bicarakan saat ini. Karena kita sekarang bicara dengan muatan dan arus ya. Ini kan pertanyaannya harusnya berapa ampere gitu kan. Kalau kita sudah punya Q. Karena arus I adalah dq per dt. Jadi langkah awal yang dicari adalah Q-nya dulu. Muatannya berapa. Nah, sekali lagi, Z tidak pernah muncul, gantilah dengan Q. Nah, QS ya jadinya ya. Jadi apa? Kalau dilapaskan
turunan kedua adalah S pangkat 2 QS min S Q0. Min Q aksen nih ya, Q aksen 0. Nah, Q0 berapa di sini 0 kan? Q aksen 0 berapa? Juga 0. Jadi yang ada Q0 seperti ini ya. Itu istilah dengan nilai 0. Nah, kemudian yang belakang apa? 0 juga nih Q aksennya. Nah, terus belakang ya. 2. Nah, ini Laplace dq per dt adalah SQS min Q0 kan? Q0 di sini nanti ya. Oke. Lalu yang terakhir Laplace Q. Laplace Q ya QS ya. 1/0,5 per 2 kan 1/2 berarti 2 kan. Nah, sama dengan 2/0 per S. Sampai sini jelas ini cara mengisinya. Paham ya? Ini hanya mengambil basic kemarin ya. Kita punya 3 Laplace main ya, Laplace Y, Laplace D per dt dan Laplace D pangkat 2Y D pangkat 2 mungkin ya. Atau Y double aksen lah. Jadi ini hanya menyesuaikan aja. Tetap sama ya cara menghitungnya tetap sama ya. Sampai di sini jelas ini. Paham ya cara mengisinya ya. Laplace D pangkat 2 D pangkat 2 ya. Ini hanya kita mengambil teori yang kemarin ya. Halo semuanya paham? Jelas ini? Halo, jelas? Oke. Sekarang lanjut ya. Mengisi Q0, Q aksen 0. Ya ini ya, harus diisi dulu ya. Oke, start dulu ke slide berikutnya ya. Ke slide berikutnya adalah slide kedua. Tinggal mengisi tadi kan ya. Apa isiannya kita lihat ya, isiannya apa itu. Dicocokkan dengan yang di itu ya, yang di e-learning ya. Saya lihat dulu ya. Agak sudah ketemu? Baca? Sudah kebaca belum Layar? Sudah? Halo? Kelihatan Pak. Nah, tadi isinya ini kesimpulannya cuma ini aja. Benar nggak begini? Sama kan ya? Yang tadi ya? Yang 0 ya hilang, nggak muncul lagi. Ini hanya saya isikan yang ada saja. Yang 0 nggak dimasukkan di sini. Jadi isinya hanya itu. S pangkat 2, QS, plus 2 SQS, plus 2 QS sama dengan 2 per S. Ini paham ya? Dari isinya ya? Ngerti ya ini ya? Jadi diikuti ya ini ya? Halo, angka-angka tahu kan ya ini ya? Halo semuanya, paham? Iya, Pak. Paham ya? Nah, QS-nya dikeluarkan aja. Sehingga kita punya S pangkat 2 plus 2 S plus 2 ya. Nah, 2 per S atau wajah nggak berubah. Nanti kayaknya sih ini nggak bisa difaktorkan ya, diberikan nggak bisa ya. Tapi kita punya bayangan. Kira-kira nanti kalau ini difaktorkan nggak bisa diubah. Supaya apa? Supaya masuk dengan tabelnya. Ya paling diubah pangkat 2 begini seperti ini. S plus 1 pangkat 2 plus 1 ya. Kan boleh aja seperti ini kan. Kalau kita bilang S1, S plus 1 kali S plus 1 nggak mungkin kan. Karena ini 2 soalnya kan. Kecuali ini 1 mungkin benar ya. Kalau ini 2 nggak bisa. Harus diubah. Versi lain mungkin begini aja. S plus 1 pangkat 2 plus 1. Ini juga sama dengan ini sebenarnya. Tapi nanti ya. Ketika nanti udah mencari inverse lah ya. Nah kembali lagi. Untuk saat ini kita gunakan ini dulu S pangkat 2 plus 2 S plus 2 untuk membagi ini. Nah, membagi yang 2 per S ini ya. Nah ini loh. Nah ini ya. Nah karena pembaginya ada 2 per S, jadi S ketemu ini digabung aja nggak apa-apa. S kali S pangkat 2 plus 2 S plus 2 ini ya. Halo, ini paham ini perubahannya paham? PS sama dengan 2 per S kali S pangkat 2 plus 2 S. S-nya dipindahin ke bawah kan, Pak? Iya, kalau begini langsung aja ya. Asalkan ini tidak ada yang aneh-aneh, langsung turun ke bawah. Ya. Kecuali ini adalah plusnya lagi nggak bisa. Bisa ya. Ini langsung ke bawah. Gabung ke bawah. Oke. Cukup ini sampai di sini? Paham? Cukup ya? Saya ambil slide berikutnya ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Mau mencari berapa? Atau solusinya bagaimana nih? Nah gitu ya. Solusinya bagaimana kan gitu kan? Ini nampaknya kalau kita mencari V, langsung tabel nggak ada itu. Maka kita harus mencari akal, dilakukan pemisahan variabel itu ya.
atau orang bilang dan pecahan sebagian, nah, pecahan sebagian mungkin dipisahkan dipisahkan pembagiannya dipisahkan itu. Lalu saya tunjukkan lagi berikutnya ya. Nah, tadi kan begini tadi ya, halo, ya kan? Nah, ini tabelnya nggak pernah ada ya, tabel Romawi 1 dan 2 nggak pernah ada. Maksudnya gini, kalau kita investkan ini nggak ada. Sehingga kalau ingin mencari isinya berapa, semestinya kita harus misalkan dengan memisahkan pembaginya ini deh. Pembaginya ada S dan S pangkat 2 plus 2S plus 2 kan. Nah, kemudian cara mengisinya bagaimana? Pembilangnya, kalau hanya pangkat 1, cukup diberi A, ya. Tapi ada S pangkat 2, tidak hanya cukup B, tapi B masih dikali S dan ditambah C. Paham ya bedanya ya? Kalau hanya pangkat 1 cukup A ya. Kalau ini pangkat 2, tentunya B-nya masih dikali dengan S dan ditambah C. Paham bedanya nih? Halo, paham ya? Saya ditandani ya. Halo, paham? Panah ini menunjukkan bahwa ini khusus. Kalau ini pangkat 2, maka B-nya kali S. Paham ya? Nah, tolong dicatat ini ya, kenapa saya berpandang terhadap supaya kalian ingat bahwa ini penentu daripada B-nya dikalikan dengan S. Kalau ini tidak ada pangkat 2 ya udah nggak perlu pakai S ya, nggak perlu. B cukup B. Mengingat ada S pangkat 2, B-nya dikali dengan S dan masih ditambah dengan C. Paham ya? Nah, pembaginya kembalikan ke asalnya nih. Nah, ini kembalikan asal kan? Asal kan ini asalnya ya. Ini asalnya. Nah, nggak berubah pembaginya sama. Tetapi dengan risiko apa? Perkalian silang. Ya. Jadi terjadi perkalian silang antara A dengan S pangkat 2 plus 2S plus 2 ini kan ya. BS C dengan S-nya gitu kan ya. Nah, kalau pembagi sudah sama, kita mengevaluasi A, B, C-nya itu gampang dengan melihat koefisien pada S-nya nanti. Sampai sini paham ini perubahannya? Paham ya perubahan ini ya? Kan silang ya. Nah, oke. Oke, berikutnya ya. Lanjut berapa pencarian ABC-nya aja menentukan berapa. Tentunya kita harus melakukan evaluasi itu ya. Kita harus tunjukkan bagaimana evaluasinya itu. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Kita pisahkan jadi A per S dan BS plus C per S pangkat 2 plus 2S plus 2. Nah, tadi kan di sini tadi kita ya, perkaliannya ya. Nah, ini ya. Nah, silakan dibuka kurungnya saja. Dibuka kurungnya, kemudian dikelompokkan ya, yang S pangkat 2 sendiri. Apa ini ada? A dan BS pangkat 2 berarti plus B kan. Yang S sendiri apa? 2S kali A, berarti 2A ya. Dan S kali C. Di C aja. Yang tidak mengandung S cuma 2A ya. Halo, paham semuanya? Urutan nulisnya paham nih ya? S pangkat 2 kali A plus B plus S kali 2A plus C plus 2A. Paham semuanya ini? Jelas ya? Iya, Pak. Ini ada maksud diurutkan supaya gampang kita melakukan evaluasi nanti lah. Karena apa? Kalau pembagi sudah sama, kita bisa bilang begini, 220, nih ya, ini yang atas ya. Pembilangnya ya. Pasti sama dengan S pangkat 2 A plus B plus S kali 2A plus C dan ditambah 2A. Itu pasti sama. Nah, konsekuensinya apa? Kita bisa bilang, kalau kita bicara S pangkat 2 ini ya, kita punya koefisien A plus B kan, yang di kiri nggak pernah ada S pangkat 2, berarti A plus B-nya 0 gitu ya. Nah, kemudian yang S pangkat 1, koefisiennya ini 2A plus C, yang kiri nggak pernah ada S, berarti 0 lagi kan. Kecuali yang terakhir nih ya, 2A ini pasti sama dengan 220. Soal ini ya, 2A sama dengan 220. Berarti A-nya berapa? 110 kan. Nah, jadi ada ketemu kan? Kalau A ketemu, B-nya ketemu dari mana? A plus B sama dengan 0, berarti B-nya min A. A-nya berapa? 110, berarti min 110. C bisa dicari dari 2A plus C ini kan? Atau C-nya sama dengan min 2A ini. Karena A-nya 110 berarti 2 kali 110 berarti min 220. Sampai sini jelas saya dari ABC-nya? Paham ya? Halo, paham?
Nah, nanti Iya, Pak. A ini masuk ke sini A-nya. B ini ya masuk ke sini. C masuk ke sini juga. Nah, ini ya. Nah, akhirnya nanti diinverskan langsung ya. Oke, sampai sini jelas. Tinggal masukkan A, B, C ini ya ke dalam pemisahan tadi ya. Tinggal langsung diinverskan. Nanti sudah selesai itu. Cukup sampai sini jelas? Halo, Jelas, jelas? Pak. Oke, lanjut berikutnya adalah melakukan pencarian inversnya tadi ya. ABC dimasukkan tentunya. Kita cari inversnya ya. Kita cari inversnya. Berarti ABC harus masuk gitu. Bentar dulu. Saya carikan dulu dua. Sudah nampak saya belum? Sudah ya? Halo, sudah? Sudah belum? Nah, tadi A di C 110 B di C ya ini ya. Min 110 juga. C-nya min 220 udah. Lalu diinverskan aja ini ya. Kalau udah inverse ini bukan di S tapi di T karena fungsi T nanti ya. Akhirnya fungsi T bukan S lagi. Kalau sudah diinverskan begini ya berarti adalah di T bukan di S lagi ya. Ini sendiri ya. Nah, angka dikeluarkan aja langsung. Seperti S ya inversnya ya. Nah, ini sudah begitu. 110 minnya ya sudah dikeluarkan. Sehingga ini tinggal S dan ini minnya jadi plus ya, plus 2. Karena plus kemudian jadi min kan. Nah, yang agak perlu saya ingatkan lagi adalah pembaginya ini ya, pembaginya ya. Sedapat mungkin difaktorkan, tapi nggak mungkin difaktorkan karena ada 2, kecuali 1 ya. Paling kita mengubah menjadi bentuknya yang S pangkat 2 plus 2S plus 2 itu menjadi ini S plus 1 pangkat 2 plus 1. Kenapa begini? Karena kalau kita tidak ubah begini tabelnya nggak pernah muncul. Tabel atas nggak pernah muncul. Coba lihat. Tabel yang mendekati kasus ini adalah tabel Romawi 2 nomor 9. Coba buka bukunya. Ayo buka bukunya. Bapak, Tunjukkan ya, iya, tabel Romawi 2, tabel Romawi 2 nomor 9, lihat tabelnya ya. Pak, sebelumnya saya mau nanya, Pak. Bagaimana? Itu kan awalnya yang T-nya itu kan S plus 2 ya, Pak. Kok di bawahnya bisa berubah jadi S plus 1, Pak? Makanya, tunjukkan dulu. Kalian buka dulu tabelnya dulu deh, tunjukkan kenapa begini. Lihat dulu tabelnya dulu, biar nyambung. Tabelnya udah belum, siap belum, biar nyambung. Tabel Romawi 2 nomor 9, udah belum? Cari yang S plus A per S plus A pangkat 2 plus omega pangkat 2 dulu, kali dulu ada nggak itu? Nah, dasar kita di sini nih, kenapa dibuat S plus 1? Udah belum? Belum? Buka bukunya dulu, dekat. Jadi ada yang nanya, saya jawab sekarang. Karena dasar kita mengubah dari sini nih. Kalau kita nggak punya ini nggak bisa soalnya. Diikuti tabelnya dulu, yang ada apa dulu. Itu yang diikuti. Jangan mengikuti kemauan kita ikuti kemauan tabel. Udah belum tabelnya? Udah? Udah, Bi? Tabel nomor 2, nomor 9? Nomor 9. Yang satu coba dibacakan. Bener nggak? S plus A dibagi S plus A. S plus A kuadrat plus omega kuadrat. Ya. Ini omega kuadrat, Pak. Nah, oke. Ini kuncinya saya tunjukkan. Kenapa ini dibikin satu? Karena bawah ini sudah ada satu ya. Sudah ada kan satu ya? Sudah ada kan? Nah, ini satu di satu. Kalau ini satu juga satu bukan? Jangan dua. Jangan dua. Kalau dua nggak nyambung. Paham ya? Kalau ini satu sudah ada satu kan? Maka isinya satu jangan dua. Berarti yang diisi berapa? S plus 1 per S plus 1 pangkat 2 plus 1 nyambung nanti. Nah, ini kan baru satu, baru kan dua betulnya kan? Loh, kurang satu kan? Nah, kesini belakang ini. Nah, ini loh. Nah, ini belakang ini. Dipisah. Nah, ditambah. Inverse. Ya, ini inverse ya. Satu dibagi. Nah, kan pembaginya sama nggak? Sama kan pembaginya? Sama. Nah, kalau sama boleh digabung nggak pembilangnya? S plus 1 per 1 boleh nggak? Boleh. S plus 1 per 1 berapa? S plus 2 bukan? Iya, Pak. Nah, ini kuncinya di sini saya bilang. Ini dulu dicari dulu.
Nah, kalau udah tahu ini menyesuaikan. Jangan 2, tapi 1. Paham ini ya? Kalau 1 ya, tadi ya. Ya, paham ya? Kalau 2 nggak nyambung, nggak berhubungan dengan ini. Paham ya? Maka dipisah. Ini kebetulan angkanya ya 2 ya. Kalau 2 kan 1 dan 1. Kalau 3 bagaimana? Ini 1, ini 2 berarti ya. Kalau 3 ini ya. Paham ya? Seandainya ini 3, berarti ini berapa? Ini 1, ini 2. Paham ya? Halo, jelas ini? Paham ya? Halo? Seandainya ini 8 bagaimana? Ini 1, ini 7. Paham nih? Halo, paham ya? Iya, Pak. Gitu caranya menyelesaikan gitu. Ikuti tabelnya dulu. Jangan mengarang atau menurut keyakinan kita tabel dipaksakan, bukan. Kita ikut tabel yang sudah ada. Ini disesuaikan dengan tabelnya gitu ya. Halo, paham ya? Kenapa S+1 ya? Jika nggak boleh, 2 nggak boleh, nggak cocok. Karena nggak sesuai dengan bawah. Nah, berarti A-nya berapa ini? A-nya 1. Kenapa harus cari A? Nanti kalau ditarik ke kiri, jawaban inverse ini adalah E pangkat min AT cos omega T, bukan? Ke kiri. Tabel rumah 2 9 tarik ke kiri. Bener nggak? Pangkat min AT cos omega T, bener nggak? Nah, itulah jawabannya itu. A-nya berapa? Coba lihat. A-nya berapa ini? Berapa ini A-nya? 1. Omega pangkat 2 sama dengan 1 juga ini kan? Kalau omega pangkat 2 sama dengan 1, omeganya berapa? 1, maka cos T ini. Halo, paham jawabannya ini kenapa E pangkat min T dan cos T? Paham ya? Ingat, ke kiri tabel itu ya, tabel mau 2 9, kalau sekarang ke kiri, E pangkat min AT cos omega T. A-nya 1, omega juga 1. Paham ya? Maka dapatnya E pangkat min T cos T. Paham ini semuanya? Seperti? Nah, sekarang yang kedua ini. Ini apa? Nah, lihat tabel Romawi 2 lagi, tapi yang nomor 8. Buat cari ya. Yang seper S plus A pangkat 2 plus omega pangkat 2 ada nggak? Ya, ada. Nah, itu yang dipakai itu. Tarik kiri. Kiri coba, seper omega, bener nggak? Seper omega, E pangkat min AT sin omega T, bener nggak? Seper omega. Ya, benar. Nah, itulah. Kita cek dulu. Berapa nilai daripada A-nya dan omeganya? Ke bawah ini lihat ini coba ini. A-nya berapa ini? A-nya berapa? 1. Omega pangkat 2 1. Omeganya berapa kalau gitu? Nih. 1 juga. Maka isinya 1 dibagi 1. 1 yang bawah omega ya. Ini yang 1 kan seper omega tadi kan. E pangkat min AT. Jadi E pangkat 1 kali T ya. Sin omega T sin T. Nah, saya kira itu kuncinya ya. Jadi lihat tabelnya dulu. Supaya kita bisa menjawabnya ya tinggal di rekayasa. Kalau 2 jadikan 1 dan 1. Kalau 3 ya 1 dan 2. Ya, itu cara mengubahnya nanti. Yang penting tahu tempatnya dan bagaimana membaca tabel itu. Halo semuanya paham ya, jadi temennya ini ya. Nah, ini yang 110 boleh dikeluarkan, boleh. Oke, keluarkan jadinya berapa? Ini 1 ya. Yang lain adalah E pangkat min T cos T dan E pangkat min T sin. Nah, kalau ini dikeluarkan 110-nya ini jadi min jalankan. Nah, gitu ya. Oke. Sampai sini jelas ini perubahan hasilnya ini. Paham ya? Halo, paham cara membacanya? Ya, ini memang perlu latihan ya, perlu pemahaman. Kalau kita nggak sering belajar begini, nggak tahu kenapa begini. Nah, itu dong. Itu kenapa jadi paham ya? Bapak Ya. tadi kenapa jadi min E semua? Ini. Yang ini. Gimana? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Hasilnya. Gini coba lihat yang lihat. Ini kalau kan jadi coba lihat ini ya. Ini kalau kita kembalikan coba, sama dengan ini enggak? Ini min 110 coba. 1 kali 110 berapa? Ini bukan? Benar enggak? Iya benar. Nah, sekarang min 110 kali E pangkat min T cos T. Ini coba lihat ini, kalau dibuka kurungnya, min bukan nih. Min bukan? Min? Iya min. Min, oke. Sekarang yang terakhir. Min E pangkat min T sin T kali 110 min ya berarti ya. Kamu yang ini kalau dibuka kurungnya min enggak ini? Temu ini enggak? Iya min. Sama berarti. Ya harus min ini, jangan plus. Kalau plus malah nggak nyambung. Kalau plus jadi ini jadinya malah jadi min nanti nggak nyambung. Paham ya? Pokoknya ini nggak mengubah asalnya, nggak diubah. Kita hanya membuat model plus jadi min aja, atau plus jadi plus.
jadi plus sekarang kan. Yang lain barangkali cukup? Ini belum selesai ruginya. Ini yang belum dihitung. Cukup ini ya. Paham perubahannya ini? Jadi yang kuncinya di sini sebenarnya kepandaian di sini nih. Nah ini loh. Pandai-pandailah mencari suatu alternatif sesuaikan dengan tabelnya. Termasuk yang tabel Romawi 2:8 sama nih. Cukup saya kira ini? Cukup? Kita pindah ke berikutnya. Cukup, Pak. Oke, tinggal masuk mencari ini aja. Kalau ini udah gampang ya. Berarti Yang emang susah- harus nyesuaiin sama tabelnya dulu ya, Pak? Betul, Baru nanti. betul. Itulah tabel. Kita jangan memaksakan kita, hendak kita, tapi tabel yang kita ikuti. Betul. Jadi kita berpikir pada tabel ya. Kan berpikir pada teman kita, tabel yang ada itu apa gitu loh. Oke. Sekarang kita coba menghitung berapa nilai I-nya tadi ya. Bentar. Berapa nilai I-nya? Oke. Oke, sudah kebaca di layar belum? Sudah? Sudah ya? Halo, sudah kebaca di layar? Sudah. Sudah Pak. Sudah, nah ini buka kurungnya juga boleh begini, supaya gampang ya. Kalau buka kurungnya di main semua ini ya. Ayo Vi, paham ya Vi ya? Main tadi kan, main semua tadi kan? Ya paham Pak. Nah ini jadi gini sekarang. Nah kalau seperti ini, ingat nanti karena bicara arus itu kan turunan DQ per DT, maka kita harus turunkan satu demi satu nanti panjang ini ya, panjang ini. Nah ini dong. Nah kita kurung aja ya. Nah hitung satu demi satu berapa nilai turunannya gitu ya. Dari depan dulu tadi ya, 110 diturunkan. Berikutnya ini ya. Nah ini E pangkat min T cos T itu kan perkalian dua fungsi ini ya. Jadi UV, U kali V nanti ya, atau F1 kali F2. Nah 110-nya boleh dikeluarkan dulu, diturunkan saja yang E pangkat min T cos T-nya. Yang belakang juga begitu, yang min 110 dikeluarkan, yang diturunkan hanya E pangkat min T sin T-nya aja, udah. Coba lihat dulu. Ketika dulu kita belajar turunan F1 kali F2, atau ketika SMA dulu kan ada turunan U kali V dulu ya. Itu kan dapatnya kan U aksen V plus apa? V aksen kali U. Nah, seandainya ini U-nya, nah, U-nya ini ya. Kalau ini U-nya ini gitu ya, ini U-nya, ini V-nya ya. Seandainya ini U-nya, maka U aksennya pasti ini, benar enggak? Ada min 1 soalnya nih, min 1 ya kan? Ini U aksen nih ya. Ini V-nya. Nah, ditambah apa? V aksen kali U. U-nya apa? E pangkat min T plus. Nah, kemudian turunan sin apa? Min. Nah, min. Tahan dulu. Turunan sin kan ya Pak? Oh ini. Nah, turunan kos. Sorry. Kita kan di sini soalnya kan, turunan ini. Oke, kayak ulang ya. Kita belum. Depan dulu. Nah ini loh, ulang lagi ya. Tadi U aksennya adalah ini kan, min 1 kali min T kali, ini kan V-nya ya. Kan dibalik. Ini U-nya, tulis dulu U-nya. Turunan, nah ini kan V aksen ini. Turunan kos apa? Min sin bukan? Iya. Nah, benar ini udah selesai nih yang depan ya. Nah, nanti di rangkuman siapa? Makanya belakang nih, sama ini. U aksen harus sama dengan tadi nggak berubah kan? V-nya sin ya kan? Plus apa? U E pangkat min T. Turunan sin apa? Kos bukan? Nah, udah. Semua kurung dibuka, maka dapatnya pasti. Nah, coba katakan saya ya. Min 110 kali min 1 kan plus ya. Nah, ini kan. Tapi kos T. Min ketemu plus ketemu min jadi plus kan? Plus 110 sin T E. Nah, ini. Yang belakang ini ya. Min ketemu min jadi plus. Nah, plus E pangkat min T sin. Nah, ini ya. Plus ketemu min ya. Plus ketemu min ya min 110 cos T E pangkat T ini ya. E pangkat min T cos T sama aja ya. Nah, yang sama itu yang 110 E pangkat min T cos T kan sama ini. Coret saja ini. Nah, tinggal yang ini jumlahkan. Yang jumlahkan apa? 110 E pangkat min T sin T ini yang dijumlahkan ini kan sama ini. Jadinya 220 kan? Nah, E pangkat min T sin T.
persoalannya ketika T-nya 2 detik harusnya berapa? Hati-hati ini masukannya. Beda tempat soalnya beda yang dimasukkan. Ketika masuk ke sin T jangan masukkan 2 derajat. 2 detik ya. Bukan 2 detik. Tapi 2 detik diubah menjadi derajat. Kalau misalnya 2 sudah derajat, alhamdulillah. Ini belum kan? Kalau detik ya. Ini belum nyambung dengan sudutnya. Nah, kalau belum nyambung bagaimana ini? Diubah dulu. Dulu pernah kita bilang, boleh dibuka di Google, setiap 1 detik itu 1/3600 derajat, bukan dulu, kita pelajari dulu. Dibuka di Google aja kali ya, biar nggak lupa. Setiap 1 detik itu setara dengan 0,000 derajat, benar nggak? Kalau 2 detik berarti 2/3600 atau 0,006 derajat. Nah, ini yang nanti masuk ke sini di sini. Tapi untuk yang pangkat mengke jangan dimasukkan derajatnya ini, tapi 2-nya langsung. Karena apa? Ini bukan berhubungan dengan derajat. Sehingga ketika kita mengisi, nah coba lihat dulu kanan ini. Yang E-nya cukup dengan angka 2, tapi yang sin-nya diisi dengan 0,006 derajat. Paham bedanya ya? Oh, bedanya? Tahu ya? Tahu bedanya kan? Ini boleh langsung 2 detiknya, tapi yang belakang jangan 2 detik, karena sinus nggak mungkin detik, tapi dalam derajat. Cos, sin, tangan sama ya, semua dalam derajat, tidak boleh dalam angka biasa, tapi dalam derajat. Paham ini semuanya? Paham ya? Ya, paham. Nah, dan cocokkan dengan kalkulator dulu. Buka kalkulator dulu, hitung dulu. Sin 0,06 kali E4 min 2 kali 220 apa betul 0,0031 ampere atau 0,31 ampere. Coba tekan dulu dengan kalkulator kalian. Lalu tekan dulu berapa ampere? Enggak 0,31. Jadi ampere ya. Nah, nanti ketika menggunakan kalkulator hati-hati ya, jangan langsung tembak 2 langsung, tapi diubah ke derajat. Kalau kalkulator sih nggak ngerti dia, kalau sekarang apapun dieksekusi. Tapi itu yang operatornya harus tahu, itu derajat bukan detik ya. Oke, 0,31 benar? Kalkulator coba dulu biar nanti bisa menggunakan ujian. Bapak, tadi untuk T sama dengan 2 detik bisa 2/3600 dari mana, Pak? Buka di Google. Kan buka di Google. Buka di Google dia tahu. Konversi. Jadi 1/3600. Buka di Google, konversi detik ke derajat. Buka Google, dia tahu. Ini kan daftar konversi biasa, nggak perlu dihafal ya. Tapi tahu tempatnya lah. Konversi namanya. Tabel konversi. Ditulis saja kali yang mengubah detik ke derajat. Dikata kuncinya begitu kali di Google. Atau konversi detik ke derajat, silakan yang paling gampang dicari. Iya, Pak, benar, Pak. Nah, ya udah. Dicatat dulu, tulis ya, kalau ketemu tulis. Karena apa? Dulu pernah saya ajarkan di matematik. Iya, satu kali ya dulu ya. Pernah saya ajarkan dulu kan? Pernah saya ajarkan ini. 0,0. Nah, kan kalkulatornya harusnya 0,31 miliampere benar nggak? Iya, 3,11 kali 10. Udah benar? Ya, benar. Oke. Nah, sekali lagi ini kata kuncinya cukup kompleks ini ya, berat soal ini ya. Karena apa? Kita melibatkan berbagai sisi dari ilmu matematika 1 kemarin. Yang kedua, kita harus pandai menggunakan tabel 2 atau 1 tadi. Jadi kita ikut tabel. Jangan dibalik, tabel ikut kita bukan. Kita ikut tabel. Itu yang susah kan? Nah, kayak tadi kan caranya mengubah angka tadi kan. Supaya ikut tabel kan gitu ya. Sekali lagi, tolong dipelajari lagi matematik 1 dan rangkaian listriknya ya, yang seri dan paralel ya. Di sini udah aplikasi sehingga kita tidak kembali ke basic awal, tapi tinggal menggunakan rangkaian seri kayak apa, paralel kayak apa, lalu seri paralel kayak apa gitu ya. Oke, sampai sini cukup.
Dan yang terakhir mengubah detik ya, ketika berhadapan dengan sudut sin, cos atau tangan ya, tidak boleh langsung detik, tapi di dalam derajat, jangan detik ya. Yang lain boleh, tapi yang sin, cos tangan nggak boleh. Cukup ini? Ada pertanyaan lain? Cukup? Dicatat dulu ya Pak. Ya silakan. Kalau tidak ada kita langsung latihan, nanti biar lebih paham lagi. Kalau ini memang harus banyak latihan ya, pemahaman tabel dan cara menyelesaikan tidak latihan. Silakan, menulis. Cukup? Belum? Belum ya? Cukup ini? Halo semuanya cukup? Halo? Nih. Udah. Ya? Oh Cukup. belum, masih catat dulu Pak. Di foto aja kali. Di foto aja. Tuh. Oke. Biar yang lain tidak bisa latihan. Kamu nyatet yang mana? Kan udah ada di e-learning. Ada semua ini. Di slide ke berapa ini? Slide ke 5 kali ya. 6 ya. Lihat bagian-bagian akhir bawah-bawah. Sebelum latihan. Nah, ke 5 kali. Oke Pak. Ada kok semua kok. Ada semua ini. Tapi kalau mau di foto boleh aja sih. Kalau itu lama sih. Ya udah Pak, foto Ya, dulu. oke. Cukup ya saya kira ya. Langsung aja ke latihan soal biar kita punya pengalaman berhitung. Ntar dulu ya, tunjukkan. Latihan soal dulu. Sudah kelihatan di layar belum ya? Sudah belum? Ya, sudah. Nah, yang berubah apa yang berubah coba lihat. Apa yang berubah? Kapasitornya. Nah, itu berubah. Hanya nilai komponennya ya. Kalau rangkaian berubah nggak rangkaian? Enggak. Enggak. Iya, enggak. Berarti itu rumus yang tadi berlaku enggak? Kesamaan diferensial tadi yang 0,2 berlaku kan ya? Berlaku. Kecuali saya buang 1.
komponennya juga lagi, nanti juga lagi yang sama diferensialnya. Selama tidak ada yang saya hilangkan, berarti yang tadi boleh digunakan samaannya ya. Hanya mungkin mengganti apa itu L-nya 4, R-nya 5, dan C-nya 2. Paham nih ya? Oke. Nah, itu yang diganti, yang lain nggak berubah. Karena V0 masih 0 juga. I0 juga masih 0. Waktu yang digunakan 2 detik untuk menghitung I juga sama, nggak berubah. Paham ya? Nah, kalau begitu berarti ya sudah, nggak ada yang dipertanyakan, tinggal angkanya masuk mungkin. Nah, nanti mungkin ketika menggunakan tabel itu ya mungkin yang nggak terganggu lagi kan ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman kedua ini nanti kalian makin memahami bagaimana menggunakan tabel itu ya. Kita ikut tabel ya, bukan tabel ke kita ya. Paham semuanya? Halo, cukup? Nah, silakan dicoba sampai jam 9 mudah-mudahan selesai ya. Halo, ada pertanyaan? Cukup? Pak E-nya itu itunya kan ya, voltasenya kan. 220 ya. Iya. Iya. Tegangan ya. Nggak berubah kan? Nggak berubah ini, padahal juga. Cukup? Lagi? Ada yang tanyakan lagi? Belum latihan? Oke, cukup ya. Tinggal latihan jam 9 ya. Nanti dibahas ya. Apapun hasilnya dibahas ya, biar tahu. Saya juga ingin tahu bagaimana Anda bisa memahami soal ini. Nah, ini persoalan penting untuk Telkom juga ya. Cukup saya kira? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, silakan untuk berkreasi sendiri masing-masing. Kalau ada yang dikreasikan, saya lagi kita ikut tabel. Jangan tabel ikut kita. Balik ya. Jadi ada kreasi tadi dan kreasi tadi dulu. Cukup ya saya kira ya. Akan dicoba aja ya. Kemudian yang belum ada hasilnya. Oke, saya mau lihat absen dulu ya. Cukup ya. Oke. Itu soalnya di e-learning ada kan ya? Ada soalnya. Ada nggak? Ada kan? Halo? Ada nggak soalnya?